Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Minggu, teman-teman, baru bisa bikin video. Jadi kemarin itu sedikit cerita ya, saya pengen bikin video, cuman gak bisa, internetnya itu lagi gangguan dan mati total. Ya, baru hari Minggu pagi itu baru bisa. Cuman kan saya selesai aktivitas segala macam, ini bener-bener baru pulang, langsung bikin video. Jadi kemarin udah diusahakan, cuman nggak bisa, teman. Ya udah, kemana akhirnya nggak bisa upload video atau ya bikin video lah ya buat teman-teman sekalian. Kemarin juga untuk Black Friday cuman koreksi kecil aja ya, sampai kisaran berapa ya kemarin itu, 15, sebentar, kemarin itu sampai kisaran ya $16.300 doang ya, kemudian udah mantul lagi. Dan ya, ini akan saya update mengenai berita ya teman-teman di sini. Ya, ini berita awal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Update-nya itu adalah dari Central Bank Cina ya. Jadi mereka akan melepas likuiditas. Ya, jadi mereka juga sudah mengumumkan ini today itu per hari 25 November ya. Jadi mereka akan mengurangi cadangan rasio lembaga keuangan nih teman-teman ya. Baik 0,25% pada ataupun dimulai 5 Desember nanti 2022 ya. Kemudian mereka akan melepas sekitar 70 miliar US dollar teman-teman ke pasar ya. Ini untuk long term juga. Jadi memang ada segitu banyaknya ya dana, ya bisa dibilang akan disuntik dana lah ke market. Tapi kan nggak cuma kripto ya, ke saham dan lain sebagainya. Cuman memang ini merupakan salah satu good news juga ya untuk long term. Balik lagi ya, ini bukan langsung nanti akan disuntik langsung jebret hijau semua, tiang panjang semua, ATH, nggak kayak gitu teman-teman ya. Jadi ingat, di sini ada disclaimer of a long term fund teman-teman ya. Jadi ini untuk long term. Jadi kalau misalkan kita udah mulai dengar ya banyak yang akan suntik dana dari bank central bank dari negara ini itu gitu ya teman-teman, itu nggak langsung akan berdampak signifikan ya. Dampaknya mungkin kita akan terasa tapi secara perlahan gitu, bertahap teman-teman. Jadi itu informasi awal yang pengen saya sampaikan. Kemudian untuk sedikit pembahasan Bitcoin secara weekly time frame. Jadi kita udah mengalami penurunan ya teman-teman di sini, dari semenjak ATH-nya di 69.000 dan sekarang itu di lowest-nya di 2022 itu sampai 15.400-an dolar. So kalau misalkan kita lihat dari perbandingan volumenya juga ya, ketika memang dia drop kemudian dia adanya pemantulan nih ke 48.000 47.000 lagi di sini. Kita lihat di sini, volumenya itu cenderung kecil ya, bahkan di bawah rata-rata dari sebelumnya, di high sebelumnya ya. Jadi memang ini cuman rata-ratanya aja, nggak signifikan. So dia turun lagi sini signifikan, dan kita bisa lihat di sini area yang lebih bawah lagi ya, dan kita bisa lihat volumenya pun sudah besar. Jadi memang di sini bisa kita ataupun bilang juga adanya indikasi untuk akumulasi itu lebih besar. Kalau misalkan kita lihat aja dari volumenya ketimbang waktu dia drop di kisaran sini aja, volumenya itu nggak terlalu meyakinkan lah teman-teman. Tapi di sini volumenya itu nge-spike tinggi banget, berarti di sini adanya akumulasi yang cukup besar. Ya, kemudian nggak cuma di situ ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat juga di sini adanya perbedaan ya dari price action dengan RSI-nya, teman. Kita bisa lihat ya di sini ya, sebentar saya geser sedikit. Nah, RSI bagian bottom dengan price action bagian bottom. Ya, jadi di sini adanya a bullish divergence ya, kurang lebih di sini. Seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini create yang namanya ini agak jelek ya. Ininya gambarnya pecah, teman-teman. Coba kita cek lagi yang lain sebentar. Bentar guys ya, kita cari dulu contohnya. Nah, kurang lebih inilah teman gambarannya ya. Jadi sama seperti Bitcoin secara time frame weekly-nya tuh. Ya, pergerakannya di sini adanya bullish divergence. Jadi maybe sooner or later kita akan melihat harga itu perlahan nanjak ya. Ingat, perlahan nanjak bukan begini, tapi perlahan mungkin ada naik turun, ini naik lagi turun, naik lagi, ada turun lagi, naik lagi turun, tapi bertahap ya nanjak teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi memang ini adanya indikasi cukup baik dan cukup positif untuk si Bitcoin secara weekly time frame. Kalau kita lihat dari secara perbandingan ya price action dengan RSI, kemudian dari volume juga gitu ya. Jadi memang banyak orang ataupun kemarin juga sudah saya lakukan analisa gitu kan, kalau dia drop lagi mungkin ngejar kisaran 14 ribuan dolar atau ke area pentingnya di sekitar 12 sampai 13 ribu dolar. Jadi mungkin banyak orang menunggu di kisaran situ, malah nggak nyampe situ market udah rebound gitu ya. Jadi kita bisa lihat juga dari beberapa indikator ini ya, bisa aja who knows teman-temannya, mungkin ini adalah bottomnya, nggak ada yang tahu. Makanya kenapa saya bilang kalau misalkan teman-teman ada uang lebih ya, spare lebih, kalian melakukan DCA nggak masalah, nggak harus menunggu. Wah, saya nunggu 10.000, kalau nggak 10.000 saya nggak mau beli gitu ya. Nah, malah
harganya keburu naik. Jadi nggak ada salahnya untuk melakukan cicil beli. Ya ingat, cicil beli bukan melakukan all in. Tapi kalau misalkan kalian masih keke, oh ini nggak bakal, ini bakalan dump lagi, bakalan harga lebih murah lagi, ya is up to you teman-teman ya. Balik lagi ke trade plan kalian masing-masing. Saya cuman sedikit ya memberikan masukan lah intinya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian beranggapan wah ini kayaknya udah akumulasi, kita lihat dari volume, dari perbandingan RSI juga, kemudian juga harganya juga sudah murah banget nih ya, sampai 16 ribuan dolar, udah waktunya akumulasi, ya it's okay teman-teman ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari secara daily time frame pun ya, di sini juga hal yang sama ya. Kita bisa lihat di sini untuk bottomnya dari price actionnya secara daily, dan juga untuk RSI teman-teman ya, dan juga untuk RSI nih secara daily, jadi kurang lebih sama nih ya, mirip-mirip lah teman-teman. Jadi di situ adanya bullish divergence. Dan juga untuk Bitcoin ya, walaupun memang sekarang kan volumenya ini cenderung kecil ya long weekend gitu teman-teman, kita nggak bisa berharap banyak. Cuman yang perlu kita pantau adalah dari pergerakan candlenya aja. Ya, di sini kita bisa lihat ya, dari candle 1 2 bullish candle strong muncul, kemudian di sini ada 1 2 3 bearish candle. So, kalau memang kita lihat di sini ya, ketika dia mantul impulsif ya, kemudian dia penurunan itu korektif ya. Korektif maksudnya gimana, Bro? Dicicil ataupun ya candle itu terdiri dari beberapa candle. Jadi mungkin di sini sampai 5 candle atau 6 candle itu baru ngabisin satu bullish candle ya, berarti itu korektif ya, kurang lebih seperti itu. Jikalau itu yang terjadi, memang adanya potensi untuk si Bitcoin maybe lanjut naik lagi, teman-teman. Ya, kita bisa lihat dari adanya bullish divergence. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat dari pergerakan candlenya pun, ini koreksinya pun secara korektif ya, kita belum lihat adanya balok merah besar. Ya, tentunya kalau misalkan dia penurunannya korektif, itu adanya chance cukup besar untuk si Bitcoin let's go lanjut naik lagi di atas 17.000 dolar, atau bahkan ngetes di strong resistance di kisaran 18.000 dolar. Ya, jadi itu yang perlu dipantau dan di note sama teman-teman sekalian ya. Jadi kita lihat tadi secara price action kita bandingkan dengan RSI, dan juga penurunan yang terjadi pada Bitcoin secara daily time frame, kita lihat dari candlenya ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke. So, kita lihat lagi untuk si Bitcoin ya secara time frame 1 jam. Jadi kalau misalkan secara 1 jam, kemarin juga saya di sini adanya tarik Fibo juga ya teman, dari swing low ke swing high, maka kita mendapati beberapa golden ratio dan juga area supportnya ini mampu bertahan di atas 16.300 dolar, dimana itu juga dekat sekali dengan retracement 0,3-nya. Kemudian kalau kita tambahkan secara trend line ya, di sini satu kita hubungkan aja di sini. Di sini adanya trend line ya. Saya hubungkan dari tail candle to tail aja ya, 1, 2, 3. Karena 3 kali sentuhan secara time frame 1 jamnya. Kemudian untuk time frame, bagian bawahnya ya, di sini saya hubungkan nih 1, 2, 3 ya. Bagian paling bawahnya. Jadi ini terbentuk seperti triangle pattern ya, atau symmetrical triangle pattern. Kita bisa lihat ya. So far kalau misalkan kita lihat dari bawah nih ya, pemantulannya ini bisa dibilang juga seperti bullish penan juga bisa teman. Jadi lebih condong untuk dia break ke atas gitu teman ya, lebih condong untuk dia break ke atas. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan adalah waktu dia break, sekuat apa, seimpulsif apa ya. Apakah dia cuman naik ya kemudian kepentok lagi di sekitar 16.800 di sini. Sebelumnya dia beberapa kali kena reject ya di box putih ini. Kemudian dia langsung kena reject kuat lagi, teman-teman. Retestnya ini nggak kuat, malah reject lagi ya, berarti false break, atau memang true breakout, dia mampu break reclaim di atas 16.800 16.900 dolar. Jadi itu dulu yang kita pantau bersama-sama ya, breakoutnya itu impulsif atau malah korektif ya. Candlenya kecil-kecil, tipis. Nah, kalau misalkan ya istilahnya breakout dengan candle tipis ya, berarti kan buyersnya itu mulai melemah lah ya. Kekuatan buyersnya itu nggak se-strong seperti sebelumnya. Yes, memang dia breakout, tapi tidak impulsif atau tidak full power ya. Istilahnya udah ngos-ngosan nih, dipaksa breakout gitu. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, big possibility untuk si Bitcoin malah bisa terdecline kembali atau ngetes kembali ke kisaran 16.300 dolar. Jadi itu yang perlu dipantau dan diperhatikan sama kita semua ya, proses dia breakout seperti apa dan apakah dia mampu reclaim di atas 16.800 dolar. Yang sebelumnya kita bisa lihat di sini kena reject nih ya, 1, 2, and then terakhir kali 3 kali ini pada 24 November kena reject lagi teman, di sekitar 16.800-an dolar. Ya, palingan itu dulu yang perlu diperhatikan. Dan sedikit tambahan untuk secara daily time frame, perlunya
reminder ya, saya sudah sampaikan harus dia mampu close candle di atas 16.900 ya. Karena kenapa di kisaran situ kita bisa pada pergerakan sebelumnya ini nggak mampu close candle di atas 16.900 ya, ketekan di bawah itu. Walaupun dia sempat ngelewatin tapi cuman bikin tail. Alhasil close-nya tetap di bawah 16.900. Jadi so far kalau misalkan kita lihat ya, Bitcoin ini mampu close di atas 16.900, itu adanya chance cukup besar untuk si Bitcoin lanjut naik ke sekitar 17.500 sampai 18.000 dolar. Itu aja update dari saya, semoga bisa membantu ya. Selamat hari Minggu, besok udah Senin lagi, tetap semangat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.